Irritable bowel syndrome (IBS) atau sindrom iritasi usus besar adalah gangguan kronis pada sistem pencernaan yang mempengaruhi usus besar dan sering menyebabkan gejala-gejala seperti sakit perut, kram, perut kembung, dan perubahan kebiasaan buang air besar diare, sembelit. Atau keduanya bergantian, meskipun IBS tidak menyebabkan kerusakan permanen pada usus, kondisi ini dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Berikut ini adalah materi yang lebih rinci tentang IBS. Penyebab IBS. Penyebab pasti IBS belum diketahui, namun beberapa faktor yang diyakini berkontribusi meliputi 1. Pergerakan usus abnormal, peningkatan atau penurunan pergerakan usus dapat menyebabkan gejala IBS. 2. Sistem saraf, anomali dalam saraf di sistem pencernaan dapat menyebabkan lebih sensitif terhadap nyeri atau ketidaknyamanan usus. 3. Infeksi, bout of gastroenteritis yang parah dapat meningkatkan risiko IBS. 4. Stres dan gangguan emosional dapat memperparah atau memicu gejala IBS. 5. Perubahan mikroflora usus, ketidakseimbangan bakteri baik dan jahat dalam usus dapat berperan dalam perkembangan IBS. Gejala IBS bisa berbeda-beda antar individu, tetapi yang paling umum mencakup sakit atau kram perut, biasanya berkurang setelah buang air besar, perut kembung dan gas, rasa kenyang berlebihan dan banyak gaso, diar, atau sembelit. Beberapa orang dengan IBS mengalami diare, sementara yang lain mengalami sembelit atau keduanya secara bergantian. Perubahan pola buang air besar, tinja yang mungkin lebih encer atau keras dari biasanya. Diagnosis IBS. Tidak ada tes spesifik untuk IBS. Biasanya, diagnosis dilakukan berdasarkan gejala dan dengan mengesampingkan kondisi lain yang memiliki gejala serupa. Beberapa langkah yang biasa dilakukan dokter meliputi 1. Riwayat medis dan pemeriksaan fisik mendetail tentang gejala dan riwayat kesehatan. 2. Tes darah untuk mengecek anemia, infeksi, atau kondisi lain. 3. Tes tinja untuk memeriksa infeksi atau ketidakseimbangan mikroflora. 4. Tes pencitraan seperti kolonoskopi atau sigmoidoskopi. Terutama jika ada gejala serius seperti penurunan berat badan, anemia, atau darah dalam tinja. Perawatan dan pengelolaan IBS. Perawatan IBS bertujuan meredakan gejala dan melibatkan pendekatan multimodal antara lain 1. Diet dan nutrisi. Diet rendah FODMAP, mengurangi konsumsi makanan yang sulit dicerna seperti fermentable oligo, monosaccharides, and polylose FODMAP. Serat, meningkatkan konsumsi serat bagi yang mengalami sembelit. Menghindari pemicu, mengidentifikasi, dan menghindari makanan yang memperburuk gejala seperti kafein, alkohol, atau makanan berlemak. 2. Obat-obatan, laksatif untuk sembelit, antidiareal untuk diare, antispasmodik untuk kram perut, antidepresan, terutama SSRI atau tricyclic untuk meredakan nyeri dan gejala yang dipicu oleh stres. 3. Pengelolaan stres, terapi perilaku kognitif CBT untuk mengatasi stres dan kecemasan yang berhubungan dengan IBS. Teknik relaksasi seperti yoga, meditasi, dan pernapasan dalam bed. 4. Probiotik. Beberapa studi menunjukkan probiotik tertentu dapat membantu menyeimbangkan mikroflora usus dan meredakan gejala IBS. 5. Aktivitas fisik. Olahraga ringan secara rutin dapat membantu memperbaiki fungsi usus dan mengurangi stres. Pencegahan IBS. Karena penyebab IBS belum diketahui pasti, pencegahannya juga belum jelas. Namun, mengelola faktor risiko seperti stres, mengadopsi pola makan sehat, dan menjaga gaya hidup aktif dapat membantu mengurangi risiko atau memperburuk gejala.